Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, senang saya bisa kembali menjumpai Anda. Mari di hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah lupakanlah namamu. Mari kita akan membaca surat Filipi pasal yang pertama ayat 15 sampai 17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Bapak Ibu, ayat-ayat yang baru saja kita baca menggambarkan bagaimana pada waktu itu ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, maka ada beberapa pengajar. Mereka ini adalah orang-orang yang memberitakan firman, tetapi mereka ini di dalam pelayanannya mereka mendengki, membenci Rasul Paulus. Itu sebabnya mereka berpikir hal ini akan menjadi beban bagi Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus adalah orang yang sangat luar biasa. Mari kita lihat tanggapan Rasul Paulus ketika ia menghadapi para pengajar yang membenci akan dirinya. Kita lihat di ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita." Anda melihat di sini reaksi Paulus, sikap hati Paulus di dalam menanggapi orang-orang yang mendengki, mereka yang memusuhi pelayanan Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus tetap bersukacita menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan dirinya. Saudara, sangat jelas sekali. Mereka ini adalah pengajar-pengajar yang mencari keuntungan, mencari untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan ternyata mereka ini melakukan pelayanan karena adanya sebuah persaingan. Itu sebabnya mereka mendengki, mereka tidak suka dengan Rasul Paulus. Mungkin saja pada waktu itu Rasul Paulus lebih hebat dan lebih dipakai Tuhan. Saudara, berapa banyak kita juga demikian. Ada kalanya ketika kita melihat orang lain lebih dipakai Tuhan, lebih maju, lebih hebat, kita menjadi iri, kemudian kita muncul rasa dengki, rasa tidak suka, sehingga di dalam pelayanan kita, tanpa kita sadari kita telah membangun sebuah sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga kita kemudian ingin bersaing, ingin supaya kita lebih baik, lebih hebat. Dan tanpa disadari, orang-orang seperti ini ada kalanya melakukan pelayanan. Mereka ditunggangi dengan apa yang namanya motivasi hati yang tidak benar, motivasi hati yang tidak tulus di dalam melayani Tuhan. Ada yang ingin dipuji, ada yang ingin cari nama dan sebagainya. Itu sebabnya mari dalam renungan di hari ini saya ingin berkata, mari di dalam kita melayani Tuhan, jangan ada tendensi mencari sesuatu. Terlebih kita mencari apa yang namanya popularitas, ingin terkenal, ingin dipuji, ingin disanjung dan sebagainya. Mari belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam pelayanannya, ia tetap menjaga hatinya untuk tetap memuliakan Tuhan. Karena Rasul Paulus sadar bahwa di dalam pelayanannya biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Saudara, ada sebuah kalimat yang sangat bagus saya akan sampaikan buat kita semua. Forget yourself if you would serve God. Artinya, lupakanlah dirimu sendiri kalau engkau mau melayani Tuhan. Jadi jikalau kita hari ini terlibat dalam pelayanan, mari kita harus siap untuk melupakan nama kita. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebagaimana Yohanes Pembaptis berkata,
Dia yang harus makin besar dan aku yang makin berkurang. Mari jangan pernah ada tendensi di dalam pelayanan kita mencari nama atau kita berambisi untuk menjadi orang yang terkenal dan kita mencari popularitas. Ingat, pelayanan itu harus didasari dengan hati yang benar dan ketulusan, kemurnian, dan inilah yang akan dikenan oleh Tuhan. Belajarlah, lupakanlah namamu, biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan diingat oleh banyak orang, sebab Dia yang layak untuk menerima segala hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tetap semangat di dalam melayani Tuhan dengan motivasi hati yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. God bless you.